Halo Sobat DC, kembali lagi bersama saya Aisyah di Bincang Bencana. Nah kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh salah satu ibu-ibu yang sudah lama banget nih bergulat di bidang disaster management. Sudah 10 tahun lebih ya Bu. Nah kali ini saya bersama Ibu Shinta Kanyawati. Silakan Ibu diperkenalkan dirinya dulu. Oke, baik. Hai, siapa kabar? Baik Bu. Oke, baik. Terima kasih sudah mengundang saya di Hmm, Bincang Bencana. Saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi boleh. nama saya Sinta Kaniawati, panggil aja Sinta, ya. Dan saya profesinya sebenarnya lumayan cukup malang melintang. Sebelumnya saya hampir 29 tahun Hmm. ada di sektor bisnis di Mhm. multinational company. Tetapi sejak tahun 2020 secara khusus itu saya menyelami profesi untuk kegiatan kemanusiaan Oh, menarik menarik. dan organisasi yang menjadi tempat saya berkarya saat ini itu namanya adalah APAD Indonesia atau Asia Pacific Alliance for Disaster Management di Indonesia. Seperti itu. Oke, menarik menarik. Jadi awalnya di private sector dan sekarang ada di APAT untuk Ya, disaster management. betul. Nah, mungkin Ibu bisa ceritain dikit kegiatannya seperti apa nih Bu di APAT? Oke. Di APAD sendiri sebenarnya ini merupakan network dari 6 negara. Hmm. Tidak hanya Indonesia, tapi ada Jepang, ada Korea, ada Filipina, kemudian Bangladesh dan Sri Lanka. Jadi keenam negara ini punya kesamaan, yaitu sama-sama punya banyak bencana di negaranya. Seperti itu. Tetapi tidak justru karena kesamaan ini kita melakukan inisiatif untuk membentuk aliansi, di mana aliansi ini ingin bisa mengangkat kolaborasi atau dukungan antar negara Oh. dikala kalau salah satu negara tertimpa bencana. Seperti itu. Oh. Jadi walaupun kalau sedang kita nyebutnya kalau peacetime artinya Mhm. tidak ada bencana, kita pun tetap melakukan kegiatan. Nah, kegiatan yang kita lakukan di Indonesia khususnya itu adalah kegiatan yang bisa membantu masyarakat di Indonesia untuk lebih tanggap atau tangguh terhadap bencana. Jadi mereka tidak hanya diberikan pemahaman, pengetahuan, tapi juga keterampilan agar mereka Oh. bisa kalau toh terkena bencana mereka bisa pulih lebih cepat untuk melakukan kegiatannya kembali. Seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal bencana nih Bu, emangnya seberapa tinggi sih Bu risiko bencana buat negara Indonesia kita nih? Wah, ini kalau saya tunjukin petanya Mhm. pasti ini semua orang akan kaget. Itu kalau dibilang 1 tahun itu statistik dari BNPB itu mengatakan terjadi lebih dari 3.800 bencana Uh, setiap tahun. setiap Jadi tahun. coba dibagi aja dengan 350 hari ya, Oke. kurang lebih setiap hari itu Ada 10 dapat bencana. bencana, dan itu bencana yang macam-macam ya, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, mungkin ada tsunami kecil Mhm. ataupun sedang begitu ya. Jadi ini bencana yang terjadi di Indonesia dan itu rekam secara datanya itu oleh BNPB. Jadi itu juga aksesnya sebenarnya available untuk publik ya. Jadi publik juga bisa melihat seperti apa sih Hmm. kebencanaan di Indonesia. Itu Aisyah. Oke, dengan bencana yang tadi ya Bu 10 bencana per hari nih. Dari pengalaman Ibu sebenarnya seberapa tinggi awareness masyarakat Indonesia terhadap risiko bencananya ini Bu? Oke. Kayaknya kalau dibandingin zaman saya dulu, Mhm. mungkin 30 tahun yang lalu, Oke. sekarang saya rasa masyarakat Indonesia itu sudah lebih punya akses Mmm. terhadap informasi. Itu yang mungkin tidak dirasakan di zaman waktu itu, saat mungkin awal-awal saya misalnya bergabung di korporasi. Mhm. Itu untuk mengetahui peristiwa bencana itu nggak mudah gitu, tidak semudah itu. Kenapa? Ya karena sekarang eranya juga sudah berbeda. Mmm. Sosial media itu membantu banyak memberikan informasi mengenai kebencanaan. Media-media juga banyak tersedia dan akses boleh dibilang hampir setiap warga Indonesia
itu minimal punya HP ya. Iya, Gitu betul. kan? Itu statistiknya begitu ya. Hmm. Jadi dan mungkin tingkat penggunaan HP tertinggi mungkin ada di Indonesia kali ya. Itu screening time saya nggak tahu statistiknya. Tapi salah satu screening alert yang muncul itu biasanya datang dari X gitu ya, dari dulu Twitter ya. Iya. Itu keluar itu. Jadi itu otomatis gitu. Jadi nggak usah diminta, dia akan Ngasih tahu udah kasih berapa tahu lama gitu, ya. ada bencana di mana gitu. Dan itu hampir mungkin hitungan dalam satu hari itu bisa beberapa kali gitu muncul. Jadi kalau dibilang bahwa apakah warga masyarakat cukup tahu bahwa ada bencana, saya rasa iya. Tetapi kalau pertanyaan lebih lanjut adalah apakah mereka tahu harus ngapain? Nah, ini mungkin masih jadi PR nih ya buat mereka. Apakah mereka harus tahu menyikapinya seperti apa kalau toh ada bencana? Oke. Jadi kalau untuk awareness terhadap kejadiannya sendiri, kita sudah lebih melek lah ya Bu, sudah lebih aware dengan ada bencana. Karena banyak Iya, ya, ini karena aksesnya banyak ya. Betul. Namun untuk tadi ya Bu, untuk bagaimana cara menyelamatkan diri, apa yang harus dilakukan, kita masih minim sekali pengetahuannya. Dan kira-kira kalau dari APAT sendiri, apakah ada cara-cara tertentu atau metode-metode yang dilakukan untuk membantu masyarakat Indonesia nih untuk lebih tercerdaskan lah ya Bu soal bencana ini? Oke. Ada dua hal ya. Yang pertama memang APAT sendiri di Indonesia itu kita tidak melakukan massive education gitu ya, edukasi publik secara masif kepada masyarakat, tidak. Tapi memang kita memilih satu lokus di sektor kepariwisataan. Jadi kenapa? Karena waktu itu kita menggagas inisiatif di awal tahun 2020, kebetulan tuh pas COVID terjadi, dan kita melihat sektor pariwisata itu merupakan sektor yang justru butuh dibantu. Yang berkaitan dengan kebencanaan ini, sehingga kita akhirnya memutuskan untuk fokus di kepariwisataan. Tapi bukan berarti kita tidak ikut dalam upaya edukasi publik. Nah, kita punya teman nih sebenarnya. Temannya itu adalah disasterchannel.co gitu. Jadi disasterchannel.co itu sudah menjadi mitra kami untuk membantu membangun kesadaran, pemahaman mengenai bencana kepada publik, khususnya anak-anak muda. Jadi ada tangan lain nih yang membantu kami gitu ya. Betul. Tidak harus kami yang melakukan. Di saat yang sama kami melakukan memang fokus di sektor pariwisata, karena banyak sekali teman-teman yang melakukan usaha di pariwisata secara tempat atau lokasi itu memang resiko terhadap bencananya sangat tinggi gitu. Tetapi di saat yang sama pemahaman, pengetahuan, keterampilan mereka menghadapi bencana mungkin sangat minim. Ya, betul. Jadi itulah yang membuat kami terdorong untuk bisa melakukan sesuatu secara kemitraan. Jadi ini multi stakeholder. Jadi tidak kami lakukan sendiri, bersama dengan pemerintah daerah, bersama dengan lembaga kebencanaan di tingkat lokal, itu kita lakukan bersama-sama. Jadi kita mencoba mengidentifikasi apa sih sebenarnya yang menjadi ancaman bencana di satu daerah, mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi dan mengajak mereka untuk bisa mencari solusi. Seperti itu. Oke, menarik banget ya Bu. Jadi APAT ini bukan tiba-tiba datang dan memberikan solusi, tapi datang bersama-sama dengan pelaku pariwisata, dengan masyarakat untuk bersama-sama ya Bu cari solusinya. Betul. Nah, dalam kegiatan yang sudah Ibu lakukan selama ini di APAT bersama dengan masyarakat maupun pelaku pariwisata, kira-kira tantangan apa aja sih Bu yang biasa dihadapi oleh teman-teman di APAT ketika mencoba mengedukasi masyarakat luas soal bencana di Indonesia? Tantangannya sebenarnya kalau tantangan di mana-mana sama ya, di pekerjaan apapun atau di kegiatan apapun sama ya, semua ya ada tantangannya. Tapi menurut saya khususnya di Indonesia ini orang menganggap bahwa bencana itu takdir. Oke, ya. Ini mindset ya. Ini jadi paradigma gitu. Kalau takdir ya udah, kalau diterima datang aja. kita terima aja. Jadi artinya saya nggak bersiap untuk kejadian berikutnya. Padahal
kalau kita lihat dalam misalnya statistik kebencanaan itu dalam 1 tahun yang direkam oleh BNPB, itu ada beberapa daerah tuh yang kayak jadi langganan Setiap tahun ya, Bu. bencana gitu ya. Ya, tapi seolah-olah sepertinya mereka tidak belajar, sepertinya ya, gitu. Atau mereka berpikir ya sudah, ini jadi bagian dari keseharian saya, gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin justru harusnya bisa dicegah atau dikurangi dampaknya, karena Oke. selalu ada kerugian. Betul. Dalam konteks bencana, apakah itu kerugian material maupun imaterial, karena misalnya orang jadi stres karena bencana, terus nggak bisa bekerja atau nggak bisa sekolah. Anak-anak nggak sekolah 10 hari mungkin seminggu pertama happy gitu ya, tapi setelah kalau lama gitu Iya. mereka stres gitu ya. Betul. COVID itu membuat orang stres ya, karena Betul. nggak bisa kemana-mana gitu kan, nggak bisa melakukan Iya. kegiatan. Jadi di satu sisi pemahaman terhadap bencana itu justru membantu kita, termasuk saya pribadi, itu untuk lebih siap. Jadi pada saat ada bencana, saya tahu bagaimana harus mengatasinya atau menghadapinya. Nah, Oke. kalau pemahaman itu bisa dimiliki oleh setiap orang yang ada di Indonesia, terutama mereka yang memang ada di daerah-daerah yang rentan bencana, harusnya lebih banyak nyawa manusia yang bisa terselamatkan. Oke. Gitu. Nah, terakhir nih, Bu. Ya. Kira-kira kalau dari APAT sendiri untuk kedepannya punya goals seperti apa sih untuk mengedukasi masyarakat Indonesia soal risiko bencana di Indonesia? Oke. Ini kalau bicara mengenai risiko bencana, saya pikir masyarakat itu satu hal gitu ya, tapi kita juga paham bahwa yang memiliki informasi itu kadang-kadang bukan masyarakat. Masyarakat mungkin dapat hanya sebagian kecil aja, tapi mungkin informasi yang lebih banyak itu ada di tangan misalnya beberapa lembaga pemerintah seperti itu. Nah, justru kita ingin menggaungkan kepada misalnya BNPB, BMKG, Kementerian Dalam Negeri, Kominfo, agar juga bisa bersama-sama gitu ya, melakukan upaya koordinasi sehingga penyampaian informasi mengenai bencana ataupun resiko terhadap bencana itu bisa tersampaikan ke publik itu secara terintegrasi. Jadi kita nggak dapatnya sepotong-sepotong. Iya, betul. Misalnya ada nih ancaman kekeringan. Jadi apa dong yang harus dilakukan oleh masyarakat? Oh, misalnya bersiap-siap menghemat air misalnya, atau memastikan bahwa misalnya untuk tempat berusaha berarti sudah dipikirkan ada alternatifnya, misalnya seperti itu. Mereka yang bercocok tanam dan lain-lain. Jadi ini kan perlu persiapan. Betul. Jadi saya pikir kalau koordinasi di antara lembaga pemerintah itu terjadi dan secara terintegrasi informasinya disampaikan kepada masyarakat terus-menerus ya, karena kalau cuma diberikannya sekali tuh belum tentu efektif. Betul, gitu belum. ya. Jadi itu saja sih harapan kita. Jadi kebencanaan itu atau bencana itu merupakan sebuah keniscayaan, pasti akan terjadi, tapi kita tidak boleh pasrah. Pasti kita harus melakukan sesuatu. Nah, komunikasi resiko harusnya bisa membantu kita mengurangi dampak terhadap bencana. Itu aja. Oke, menarik banget ya Sobat DC pembahasan kita kali ini bersama Bu Shinta. Terima kasih banyak Bu untuk Sama-sama, waktunya. Aisyah. Oke, sekian dari saya dan Bu Shinta. Bye Sobat DC.